ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII. Saudaraku semua, pada kesempatan hari ini sekali-kali nggak apa-apa ya, kita akan menanggapi sebuah komentar yang panjang. Komentar ini sering dimunculkan, orang ini sepertinya masih bulat. Saya curiga orang ini sebenarnya baru masuk Islam Jamaah LDI belum lama. Pas saat itu semangatnya mencari ilmu, lalu terima ndak terima, mau nggak mau ternyata orang-orang yang dibangga-banggakan itu keluar. Namun dia di dalam sudah kadung semangatnya sehingga ya orang alur orang idul jenenge, orang idul tapi masih bulat. Tapi kalau kita lihat dari komentar-komentar yang lain, dia memang sempat emosi juga ya. Selalu memanggil Pak Khalil dengan ya kata-kata kasar. Kita tanggapi dulu, ini sekali aja tanggapi, nanti biar teman-teman yang rame di komentar sampai saat ini, komentarnya saya sematkan ya. Itu dikomentari berapa ini ya? Dikomentari sampai ada 84 tanggapan. Satu komentar dikomentari teman-teman ada 84 tanggapan komentar di video kemarin. Yuk kita baca aja. Nanti biar dia komen lagi, tanggapi lagi, tapi bukan saya yang nanggapi, sahabat-sahabat yang nanggapi ya. Masukan untuk saudaraku Ustadz Ikhwan Hadi ya, saya dengar dulu masukannya apa. Ada beberapa alasan kenapa sebaiknya saudaraku kembali ke Jokam jika mereka sudah tidak takfiri. Saya katakan, Mas Taritip namanya,
ketika Islam Jamaah Jokam 354 LDI tidak takfir, itu otomatis, dengarkan, dibuka telinganya, otomatis akan bubar. Kok seperti itu? Loh iya, asobiyah, apa mengkultuskan keamiran dan lain sebagainya itu karena takfir ini. Untuk melindungi pengkultusan untuk asobiyahnya lebih kuat itu karena takfir ini. Maka saya jawab dari pertama judulnya, ada beberapa alasan kenapa sebaiknya saudaraku kembali ke Jokam jika mereka sudah tidak takfir lagi. Loh, kalau tidak takfiri bubar. Udah, cobalah. Gampangannya gini aja. Secara personal, orang yang tidak takfiri keluar kok. Berarti kan gampang. Mantan-mantan itu tidak takfiri keluar berarti. Sudah selesai itu. Satu kita baca aja. Berdasarkan kesaksian Kiai Haji Nur Asnawi yang bertemu adik saya langsung bawa Abah NH sejak di Mekah sudah niat mau mendirikan jamaah jika kembali ke Nusantara. Jika belum ada golongan Islam yang bermanhaj Quran hadis berbentuk jamaah, maka wajar begitu tiba di tanah air NH langsung mendirikan jamaah tahun 41. Tidak tunggu lama setelah ulama-ulama Ponpes NU menolak untuk mengangkat imam bersama. Praktis 354 merupakan jamaah awal Nur Hasan sejak penjajahan Belanda. Sebelumnya mungkin ada tapi sudah punah. Loh, ini sampean juga dibodohin juga. Kenapa? Ini cerita Pak Nur Asnawi ini juga tidak konsisten. Dan Pak Nur Asnawi itu juga lihat situasi jika menjawab. Tapi beliau tidak konsisten. Satu itu. Yang kedua kan dia pernah, Pak Nur Asnawi pernah ditanya langsung oleh Imam Nasai juga dan kawan-kawan saat itu. Bagaimana Pak Nur Hasan? Kalau membentuk jamaah, misalnya niatnya membentuk jamaah. Apakah kemudian dengan niat membentuk jamaah itu sebagai mutlak ukuran kebenaran? Sementara di Indonesia sudah ada jamaah. Sudah ada jamaah, sudah sistem Islam sudah bagus, pondok-pondok pesantren sudah bagus. Nah, pertanyaannya kemudian apakah dengan niat beliau dan niat Nur Hasan itu pulang ke Indonesia membentuk jamaah langsung menjadi ukuran bahwa itu sebagai sebuah golongan yang benar? Pertama itu. Yang kedua, fakta sejarah yang sudah masih disimpan sejarahnya, yaitu Jamaatul Muslimin, ya, di Jamaatul Muslimin, ya, kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah loh saya, Hizbullah atau Jamaatul Muslimin, Hizbullah, ya, sama aja, ya. Itu Nur Hasan itu adalah orang sana dulu, ulamanya sana katanya, kemudian dia bugot keluar, dan itu suratnya ada, tanda tangannya ada, ya. Jadi ada itu teman-teman yang di daerah mana, Jakarta atau Jawa Barat itu kan ada tuh. Dan pernah kok itu siapa itu Jamaah Hizbullah itu membuat klarifikasi bukti bahwa Nur Hasan itu pernah di golongannya, kemudian dia keluar dan membentuk ambil sendiri. Jadi ini batal. Mas Taditip batal. Kalau adik sanjenengan, ya namanya adiknya masih di dalam. Saya juga seperti itu dulu Mas Taditip. Saya juga dulu seperti itu, tadi cari-cari untuk memperkuat keimanan saya dulu, cari-cari dengan bukti-bukti. Ternyata ya sepusaran itu aja. Jadi pertama yang menjenengan pahami adalah niat membentuk jamaah di Indonesia itu bukan ukuran kebenaran. Manhaj Quran hadis misalnya, manhaj itu manhaj nubuwah namanya, manhaj kenabian. Itu di Indonesia sudah ada. Sudah ada. Jadi Anda itu sedang semangat-semangatnya, lalu terima tidak terima harus ditinggal para ulama-ulamanya, dan Anda pengetahuannya sangat minim, hanya banyak retorika saja, ya, retorika tulisan sih. Kedua, dari tahun 1941 sampai 90-an hanya 354 yang ada pengkajian kitab-kitab hadis, Kutubus Sittah dan kitab Al-Quran bagi masyarakat biasa, bukan santri. Hingga hatam Salahuddin, golongan-golongan Islam yang lain paling hanya ceramah-ceramah doang.
sambil mengutip sedikit ayat hadis. Namun setelah tahun 90-an banyak ustadz-ustadz luar yang baru datang dari Timur Tengah, mungkin ada yang menyelenggarakan pengajian Quran hadis juga seperti 354. Bohong juga, jangan, pengalamannya juga hanya seputar 354 saja. Oke, kita lihat dari sisi metode yang bagus menurut Anda. Ya, menurut Anda metode ini bagus. Sementara kalau kita lihat Pak Nur Hasan itu pulang ke Indonesia. Di Indonesia membuat pengajian-pengajian seperti itu. Seperti yang kita rasakan saat ini dengan istilah mangkul mustad mutas. Apakah itu produk murni dari Islam Jamaah LDI? Tidak. Itu juga hasil mencontoh dari teman-teman di Nahdiliyin. Ada namanya sorogan. Loh, ada itu. Jadi jangan, bukan masalah tim Timur Tengah pulang tahun 90-an. Enggak, itu justru kita baru sadar Islam Jamaah ini, LDI ini meniru. Jadi Pak Nur Hasan itu dulu kan dalam ceritanya mondok nih di NU. Sampai dalam sejarah kita mengatakan entek pondoknya, sampai entek. Pondoknya nganti entek sampai aneh, pondok Kartini, pondok Labu, pondok sembuhlah pokoknya. Dalam cerita kita dulu waktu kecil diceritain itu sampai entek kabeh jeduk ilmu Indonesia gak enak. Lalu beliau pulang ke Indonesia misalnya membuat metode ini. Metode seperti ini. Ya, jamaah cak ngaji kutubus sita, seakan-akan di dalam itu sendiri, seakan-akan hanya jamaahnya. Padahal yang lain banyak Mas tadi tip. Ya, sama lihat. Banyak ini di Al-Falah itu menghatamkan Bukhari, menghatamkan kutubus sita beberapa kali. Sudah berdiri 100 tahun beliau. Al-Falah, pondok Al-Falah Kediri itu sudah 100 tahun kemarin hari lahirnya ya, itu 100 tahun. Dan rutin beliau ngaji kitab-kitab Quran, jamaahnya ribuan datang semua. Anda terlalu asobiyah. Anda nggak tahu luar, taunya dalam. Ya. Gitu ya. Itu. Jadi batal. Alasan pertama batal. Dan ini tak tambahin lagi. Dan diajak ngaji model seperti itu. Ujung-ujungnya apa sih? Ini udah zaman biar tahu. Makosidnya itu biar tahu. 1, merasa dirambut. 2, merasa dibina. 3, merasa diopeni. Lalu ujung-ujungnya ada kembaliannya dong. Apakah dengan cukup mengaji kutubus sitah kemudian Anda cukup disaksikan sebagai orang yang baik? Tidak. Sebelum bayar. Sebelum bayar. Infak persenan. Jadi cara pendoktrin namanya doktrinnya seperti itu. Dibuat hal yang berbeda, di situ terus diulang-ulang. Ya kan, bahkan Anda perlu mengetahui kutubus sitah itu adalah kamus mausu'ah namanya. Seperti kamus besar, masih bersifat mujmal, masih bersifat umum, butuh perincian-perincian. Udah hatam belum? Saya udah hatam. Ya. Kalau dalam luar bahkan masalah ada namanya istilah majelis sama. Majelis sama itu dibaca para syekh. Ada itu ratusan tahun yang lalu sudah ada. Paham? Mas Taritip, saya tidak menanggapi komentar sampai ini aja ya, selesai ini aja ya. Kemudian yang ketiga, dari tahun 41 sampai 90 mungkin hanya cokamnya mengenal sistem sanad. Mangkul mustad mutasil dalam belajar kitab hadis. Baru setelah tahun 90-an setelah banyak ustadz luar kembali dari tim-tem baru mulai mengenal sanad seperti NU, Al-Irsyad, Muhammadiyah, sanad Abah untuk kitab-kitab Tirmidzi, Abu Daud, Muslim, Bukhari, Nasai sudah terkubandingkan dengan sanad para syekh lulusan Mekah lainnya. Ada kesamaan yang akurat sehingga tak mungkin NH hanya ngarang-ngarang sanad. Dipastikan NH memang berada di majlis Abu Umar Hamdan dalam mengkaji kitab-kitab tersebut. Adapun untuk kitab Al-Muwatta masih dalam penelitian apa gak duwe. Sekarang kenyataannya mana sanadnya?
Anda cari kitab namanya An-Najmul Badi. Ya, dengar, An-Najmul Badi. Anda punya sanad, cari kitab An-Najmul Badi, lalu dikomparasikan. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ada nggak sanad-sanad yang persis dengan itu? Dengan punyanya Pak Nur Hasan itu. Satu itu. Saya punya, sanad saya punya. Ada di rumah. Tapi setelah dikomparasikan dengan An-Najmul Badi, dengan kitab-kitab asanid yang lain. Ada sahabat saya yang teman kita mantan juga, siapa itu, As-Suryanji itu. Yang beliau pengumpul sanad ratusan bahkan ribuan. Ketika kita di Rikrik Aulia ya, namanya Rikrik Aulia As-Suryanji itu. Kita dikomparasikan nggak ada. Dan sepele saja. Kalau Anda bicara kutubus bersanad, lalu Quran mana sanadnya? Quran mana sanadnya, Bung? Mari Bung rebut kembali. Mana sanadnya Quran? Nggak ada sanadnya Quran. Ngoceh bersanad, bahkan mengklaim sebelum tahun 90-an belum ada. Sampai kok kurang adomen, aku kok mesake. Ada tak tanggapi, kok kebak kemen ditanggapi, kok mempermalukan diri sendiri. Dari dulu itu sudah ada sanad, Mas. Coba antum lihat itu sanad NU, bahkan sampai ada yang hafal itu sampai sanad NU, sampai hafal sampai sampai ke Nabi, jalur Asy'ariyahnya sampai ke Nabi. Biasa, cuman mereka nggak ngebon-ngebonnya karena mereka tahu bahwa keabsahan beramal tidak bersanad juga. Sanad itu kalau dalam bahasa kita ya namanya fardu kifayah dalam tatanan rancah keilmuan saja. Enggak seperti som jamaah LDI cuman sonat. Nah sekarang Ibnu Majah itu sanadnya dibawa keluar loh ya. Berarti gimana hukumnya seperti itu? Berarti batal dong. Sanadnya dibawa keluar, berarti Ibnu Majah sudah ditarik, tidak dikajikan itu. Ayo. Ini jelas-jelas sanadnya adalah orang-orang yang sudah keluar. Ya, sampean pengalamannya kurang. Sampean itu saya tahu. Saya itu insya Allah saya tahu antum itu pas sedang seneng-senengnya ngaji, seneng-senengnya makna, baru orang-orang baru, lalu kemudian pas terima nggak terima ditinggal oleh para ulama-ulama, sehingga jenengan merasa, waduh piye, bingung lah. 4, ada 6 kok kayaknya ya 6 apa 7, 6, 4 ya 4. Penafsiran kitab-kitab Quran hadis yang Anda terima sebagian besar berasal dari mangkulan oleh Abah. Coba akhi perhatikan sebagian besar 90% lebih penjelasan isinya kurang lebih sama dengan yang diajarkan oleh Ustadz Khalil dan kawan-kawan sepulang dari Mekah. Bedanya Ustadz Kahabi lebih rinci menampilkan pula pendapat para ulama-ulama lain, sedangkan di 354 hanya menampilkan satu pendapat ulama saja. Khusus tafsir Al-Quran seperti mirip penafsiran Ibnu Katsir, tidak meninjau penafsiran dari ulama-ulama lain misalnya Suyuti dan lain-lain sebagainya. Iya, sehingga dianggap itu namanya ra'yi. Penafsiran satu ulama dari komparasi semuanya yang tidak tertulis termaktub dan tidak ada dasarnya, hanya mengatakan mangkul, itu namanya ra'yi. Ra'yi itu, pendapat itu biasanya Anda harus tahu, belajar, namanya kritik hadis, kritik sanad, ya, biar tahu. Di kuliah di studi Islam ada namanya kritik hadis. Apa sih yang dikritiki? Kenapa? Penyebab mereka nggak? Apa yang menyebabkan mereka kemudian sampai ra'yi? Apa yang menyebabkan mereka sampai kemudian menjelaskan membuat penafsiran tersendiri di luar penafsiran para ulama-ulama, hanya dicomot yang kira-kira yang memperkuat golongannya. Sehingga sampai akhir hayatnya beliau nggak berani juga membuat tafsir
tafsir 354, tidak berani. Hanya comot, sekiranya, saya katakan Mas Talitip, sekiranya memperkuat golongannya, itu namanya ro'yi. Coba, dari pemahaman hidayah misalnya, hidayah dalam Quran, iman dalam Quran, diarahkan apa? Diarahkan kepada jamaahnya. Hidayah itu ya jamaah itu, bukan Islam. Ya, bukan Islam, tapi jamaah. Lagi-lagi jamaah. Ya, itu saudaraku semua. Mas Tanitip. Jadi justru Anda menerangkan seperti ini, katanya Bandru Hasan itu tidak mengambil satu kitab, hanya berbagai macam-macam. Itu justru malah ro'i. Iya, kita ambil dari situ, kita belajar, kita lahirnya di situ, nggak bisa disalahkan. Kita lahirnya di situ. Tapi setelah kita buka kitab-kitab tafsir, banyak penjelasan-penjelasan di luar penjelasan itu. Di luar penjelasannya apa namanya Islam jamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'an misalnya, yang sebagai pokok pondasi itu. Jami'an dimaknanya apa? Jamaah, berambil, bertoat. Padahal jelas di atasnya itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati sungguh kecuali dalam keadaan muslim. Apa makna muslim pengertian Islam jamaah LDI? Jamaah. Padahal muslim jelas. Ya. Syahadatu alla ilaha wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis Jibril, makna Islam, makna ahli tauhid. Orang-orang ulama tauhid mengatakan al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bisa enggak? Kira-kira seperti itu. Ya, itu ya, nomor 4. Jadi justru Anda menjelaskan tentang Bandru Hasan itu mengambil, tidak menggunakan satu rujukan saja, justru itu menunjukkan blunder buat Anda. Itu justru kita lebih jelas bahwa itu adalah ro'yi yang untuk memperkuat golongannya saja. Ya, sekarang nomor 5, saudaraku ya. Nomor 5 ini kita baca ya. Akhi, saudaraku, pasti tahu dalil bahwa kita semua wajib memiliki imam. Nah, jika ada di luar berimam pada siapa? Presiden, fatwa Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah menolak presiden republik yang berakidah sekuler, berpaham bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Tuhan. Sebagai Amirul Mukminin, sehingga fatwa Syekh Fauzan bahwa di negara republik sekuler wajib mengangkat seorang imam jamaah, tentu tak berkuasa dan bersifat darurat. Sementara sebelum wujudnya negara khilafah, saranku sebaiknya bergabung dengan jamaah Quran hadis yang awal. Mas Talitip, pertama itu terjadi perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat, beberapa pendapat terlepas pemimpin negara. Secara bahasa memang Amirul Mukminin itu ya kalau di secara khusus ya memang berhukum Islam, dasar-dasar hukumnya Islam, pemimpinnya Islam. Ya, itu kita sepakat. Namun ada yang lain, pokoknya ini negara yang mengurusi negara. Artinya tidak sebuah kesepakatan. Tidak sebuah kesepakatan bahwa Amirul Mukminin itu mutlak seperti itu juga tidak juga. Artinya ya ulil amri itu enggak seperti itu juga. Nah, terlepas dari itu, saya hanya mengkritisi ini. Lalu pemimpin di Islam Jamaah LDI itu apakah sudah sesuai syariat? Apa yang diurusi? Justru di situ malah membuat hukum-hukum baru, hukum-hukum tandingan. Sementara tidak ada hak yang diberikan kepada jamaahnya, kepada pengikutnya. Misalnya meramut apa? Surat menyurat. Dan secara tidak langsung pun Islam Jamaah LDI mengakui tentang keberadaan presiden. Ya enggak? Kira-kira Mas Talitip mengakui enggak? Anda menolak. Oke, tak ikuti Anda menolak keberadaan dengan fatwa Syekh bin Baz. Lalu pertanyaannya adalah Anda mengikuti enggak arahan presiden? Misalnya apalagi Islam Jamaah LDI itu sangat taat sekali. Misalnya dalam hari raya berpuasa.
Nah seharusnya tidak diikuti, nggak sah. Penyelenggaraan haji, keberangkatan haji, aturan-aturan administrasi negara, kira-kira diikuti nggak? Jenengan itu aneh, tidak mengakui, tetapi aturannya diikuti, kebijakannya diikuti, perintahnya diikuti, tapi tidak diakui. Sementara amir yang Anda akui itu, ya amir yang Anda akui itu, Imam Islam Jamaah Sultan Aulia itu bisa apa? Bisa apa? Hanya bisa ngatur ngaji. Mas Taritib ya, dengarkan ya. Anda itu hanya bisa diatur ngaji saja. Infak itu nggak perlu kok dibawa ke sana kemari tuh. Sementara di daerahnya ada yang masih membutuhkan. Artinya nggak wajib dibawa ke sana kemari. Sementara di Islam Jamaah diwajibkan untuk disetorkan ke pusat. Ya Bang ya. Jadi masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, taritib ini mumet. Dikira kita nggak tahu fatwa-fatwa itu ada, ya benar. Bahwa presiden itu sebagian menolak, artinya presiden itu tidak diakui sebagai ulil amri, iya. Lagian yang kedua, apakah itu urusan akidah? Tidak urusan akidah. Misalnya kita mengatakan jamaah, Anda harus ngaji juga ucapannya siapa itu? Ibnu Mas'ud itu secara manhajiyah. Walau wahdak antumul jamaah. Ma wafaqa li kitabillah walau wahdaka antumul jamaah, kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tahu nggak artinya? Walau kamu sendiri, selama kamu netepi sunnah, selama kamu netepi apa yang telah diajarkan Allah Rasul, diajarkan oleh Rasulnya, antumul jamaah. Itu namanya manhajiyah. Jamaah manhajiyah. Jadi kalau misalnya diikuti, oke, pemimpin. Apakah pemimpin menjadi akidah? Tidak. Sementara di Islam Jamaah LDI, pemimpin sebagai akidahnya yang akan menyaksikan. Udahlah, antum itu mumet sebenarnya. Ya. Mumet. Saya tahu tuh fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Dalam kitab apa coba? Misalnya, pemimpin Islam yang dikatakan Islam di kitab Durar Saniyah misalnya ada fatwanya bin Bas, fatwanya Syekh Saleh Fauzan, iya. Namun keadaan Indonesia bagaimana? Anda sudah tahu sendiri. Anda menolak mentah-mentah misalnya, tidak mengakui. Namun kenyataannya Anda mengikuti. Sementara orang yang Anda anggap itu sebagai keabsahan Islam, bisa apa? Jadi tatanan kepemimpinan itu maksudnya pada muamalah. Namanya tanzim. Tahu nggak istilah tanzim? Tanzim itu sebuah kepengaturan. Tanzim itu sebuah kepengaturan. Ngaji. Ada namanya kitabnya, namanya Imam Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah, biar tahu. Ya. Kitab Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah tentang mengatur kenegaraan, mengatur kekhalifahan. Ya, sementara saya bandingkan Islam Jamaah itu nggak lain seperti ya umpet-umpetan itu aja. Jadi orang yang ngumpet, orang anak-anak kecil yang ngumpet, lalu dia katakan ini kamu jadi ketuanya ya, ini ya tahta pasaran lah. Kamu jadi ketua, kamu jadi pemimpin, kamu jadi bendahara dan sebagainya. Hanya itu aja, sekedar itu saja. Itu nomor 5. Nomor 6. Jika antum memilih tidak berimam sama sekali, mungkin antum tahulah ancamannya. Kan jika lebih dari 3 orang Islam tentu wajib punya imam agar tak dihukumi firqah atau mati jahiliyah, dosa berat. Di Indonesia umat Islam 200 jutaan. Jika antum mau membuat keimaman sendiri juga dihukumi firqah karena ada larangan banyak imam atau jamaah. Jamaah di kawasan yang sama. Al-An'am 51:5. Oh, tanggal 5 ini 5. Akhi, pasti tahu dalil bahwa kita semua wajib memilih. Mana sih? Pasti sudah saya ini. Nomor 6. Jika antum memilih tidak berimam sama sekali, mungkin antum tahulah ancamannya. Kan jika lebih dari 3 orang, Islam tentu wajib punya imam agar tak dihukumi firqah atau mati jahiliyah. Dosa besar, dosa berat. Di Indonesia umat Islam 200 jutaan. Jika antum mau membuat keimaman sendiri juga dihukumi firqah karena ada larangan banyak imam
atau banyak jamaah di kawasan yang sama. Al-An'am 158. Aku mangkul dari Ustadz Khalil Bustami. Ya, ini bener tau, Anda pas seneng-senengnya ngaji lalu ditinggal Pak Ustadz Khalil Bustami, akhirnya kadang-kadang Anda panggilnya Ustadz Khalil Bustami, kadang-kadang manggilnya nanti Khalil Bustami apa gitu. Jadi orang Anda itu nggak konsisten namanya. Ya, lagian siapa yang mau menjadikan imam? Siapa yang membentuk amir? Jadi orang yang masih di dalam Islam jamaah itu pikirannya, mindsetnya ya seperti dalam Islam jamaah, dalam jamaah. Orang yang keluar itu dianggap mau membentuk keamiran. Kalau nggak berimam maka wajib dosa besar. Tatanan Indonesia itu sudah jalan, bos. Ya, tatanan Republik Indonesia sudah jalan. Ya. Kita memang belum sempurna. Oke, saya katakan kita memang belum sempurna. Karena sempurnanya tetap alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah lah hukumnya Allah. Namun setidaknya kalau kita lihat sebab pemimpin-pemimpin negara kita menjalankan agama aman-aman, lancar-lancar, barokah. Masjid di mana-mana, kajian di mana-mana bebas. Nah inilah namanya orang bulat, masih memasukkan pemimpin bagian dari akidah. Jadi saya bulat ya. Lagian siapa juga yang akan membentuk keamiran, misalnya membuat firqah lagi keamiran, siapa juga? Justru Mas Taditip, yang firqah itu Anda. Yang firqah itu yang menyendiri. Di saat orang bersatu dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, Anda sendiri. Dan nggak usah budi luhur di depan mantan. Nggak usah budi luhur di depan mantan, nggak usah. Nggak usah menolak, tidak. Udah, kita udah 35 tahun saya itu di dalam. Saya berjuang membela jamaah itu 18 tahunan sebagai mubalik yang kuat. Separuh di 30 tahun, 17 tahun saya usia berapa itu mondok, langsung saya jadi mubalik. Dari mubalik kelompok sampai jadi mubalik daerah. Ulama. Wah, ulama medeni ini mengkorok malian. Ya. Jadi itu ya. Anda masih bulat. Lagian siapa? Lalu siapa yang dinamakan firqah? Firqahnya siapa? 200 juta itu sama jamaah LDI berapa juta? Kira-kira nih ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya, sahabat-sahabat sholat. Mereka paham bahwa ketika di imam ini kita mengikuti imam ini. Tapi di Islam jamaah mana mau. Sudah, nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah jenengan terus berbudi luhur untuk fatonah bitonah budi luhur. Nggak perlu. Mantan sudah tahu semuanya. Yang terakhir, memang aku akui di dalam 354 sudah banyak tokoh-tokoh yang korup, nyeleneh, penyimpang dan sebagainya. Maka tugas kita lah memperbaiki dan mempertahankan jamaah yang awal ini dan meneruskan perjuangan apa ini. Alah, kedabrus. Aman dadi opo? Brus kedabrus. Endang tak tunggu. Membenahi lewat opo? Ya cara membenahinya ya ini. Pertanyaannya Mas Taditip, mobil mogok. Kira-kira kalau mau didorong, kita keluar dulu apa di dalam terus kita dorong-dorong? Ya ini mantan itu dalam rangka memperbaiki. Ojo bulat sampean. Kira-kira tak baik kasih logika aja. Kira-kira kalau ada mobil mogok nih akhirnya mungkin soak bagaimana. Lalu butuh didorong. Apakah yang dorong, saya katakan yang dorong di dalam semuanya? Lu dorong gini, dorong kursinya gini. Kira-kira jalan nggak? Ya keluar dari mobil itu mendorong. Itu kalau teori memperbaiki. Sementara Islam jamaah itu kita udah tahu kerusakannya. Dan para mantan ini bukan hanya coba didengarkan penjelasan di para ulama-ulama, bukannya satu dan yang lainnya. Jadi gini maksud saya, kita lihat para ustadz kita itu membenarkan, mentakdil namanya, takdil syubhat, meluruskan. Anda mengakui fatwa Syekh Shalih Fauzan, mengakui Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh siapa tadi
Utsaimin dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, orang-orang seperti itu menganggap iman enggak? Hah? Anda mengakui loh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah, Syekh Shalih Fauzan, Utsaimin, siapa lagi tadi? Ibnu Taimiyah. Lalu pertanyaannya, itu gak biat dan Bapak Imam loh. Kalau Anda mengakui mereka seperti itu, ya akuilah kita seperti itu juga. Selesai. Kalau Anda mengakui keislaman mereka, ya biarlah. Dan kami di luar meluruskan, membenarkan, mentakdil syubhat, meluruskan bulatmu kuwi loh. Sampean itu bulat, asli bulat. Saya tahu Anda itu sregep ngaji, tapi Anda itu ketidakrelaan ditinggal para ulama. Asli seperti itu. Anda itu bimbang dan susah ditinggal para ulama-ulama. Tentunya Anda orang pinter sampai melakukan penelitian-penelitian. Saya tahu itu. Tapi ijik bulat. Ya. Makanya monggo silahkan. Saya nggak mau mengomentari ini ya. Saya udah komentari seperti ini. Anda bisa nanti rame di bawah grup ini, silahkan. Di bawah grup di mana ini di video ini silahkan ramekan sana. Teman-teman yang menanggapi silahkan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات